Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat sore. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik, amin. Saya mulai kanan tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Katakan samping kiri kananmu, engkau diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan demi kebaikan yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu di awal bulan yang ke-7 ini Tuhan menyertai kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah sepanjang bulan ini Engkau menyertai kami. Kami berdoa untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati umat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan menyertai langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami disembuhkan oleh darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang bersama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan,
hadirat Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Sembah Kau Yesus, sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan bersama-sama. Sembah Kau, haleluya.
kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama menggunakan tetes kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kepada Tuhan Yesus.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami tenang tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang mendengar seluruh seruan hati kami. Tak pernah Kau lepas dari kasih setia-Mu Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalih masa dari tempat maha tinggi.
kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang kami boleh menikmati di hari-hari kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk pasangan hidup yang baik. Terima kasih untuk anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk berkat Tuhan. Terima kasih. Engkau masih mempercayakan kami untuk tetap hidup sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya ada rencana yang besar yang Tuhan telah tetapkan untuk hidup kami, untuk kami melihat kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu dalam keadaan sehat sampai di bulan ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita boleh bisa menikmati hari-hari kita sampai bulan Juli ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan tema bulan ini, yaitu iman yang mendatangkan mujizat. Kalau bicara soal mujizat Bapak Ibu, saya sangat yakin dalam hidup saya bahwa hidup saya penuh dengan mujizat Tuhan. Saya melewati 42 tahun kehidupan saya. Separuh dari hidup saya, 20 tahunan kami hidup dalam pelayanan. Saya sama istri, saya pertama kali bertemu dengan istri saya. Istri saya hidup dalam pelayanan dan saya hidup dalam pelayanan. Kami sama-sama mengasihi Tuhan. Dan 22 tahun kami melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam pelayan penuh dengan mujizat. Kenapa saya bisa mengalami banyak mujizat dalam kehidupan kami? Kami berdua mengalami kebaikan Tuhan. Karena yang pertama adalah kami mengenal siapa Tuhan kami. Kami mengenal Raja yang kami layani, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saya mengenal bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Saya percaya Bapak Ibu mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 10. Dikatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah
maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia bukan untuk kita semua sebenarnya. Bukan. Yesus datang ke dunia hanya untuk menebus umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Yesus datang ke dunia tidak memikirkan kita sebenarnya. Yesus datang ke dunia hanya memikirkan anaknya. Bahkan seorang ibu dikatakan tidak baik. Makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Yesus yang berkata. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak memikirkan bangsa lain selain Israel. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, waktu perwira Romawi ini datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Perwira ini tahu kehebatan Yesus. Perwira ini mengenal, walaupun bukan secara pribadi, tapi dia mengenal bahwa Yesus punya kuasa. Sehingga dia berkata, gak perlu datang Tuhan. Tidak perlu datang. Yang perlu Tuhan lakukan hanya sepatah kata, saya percaya perkataan Tuhan akan membuat hamba saya menjadi sembuh. Dan ditutup kalimat oleh Yesus seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, Yesus bingung, Yesus heran. Kenapa bukan anakku yang kukasihi, umat pilihanku yang kusayangi, memiliki iman seperti ini? Justru kenapa perwira Romawi ini loh, yang punya iman yang sebesar, yang membuat Yesus sehingga takjub. Banyak dari kita anak Tuhan, setiap minggu ke gereja, setiap minggu beribadah, setiap minggu sorak-sorai, lompat-lompat, setiap minggu haleluya, puji Tuhan. Tapi menghadapi masalah sampai ketakutan. Sampai-sampai gak berpikir bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Sampai-sampai berpikir gini, aduh kok ada masalah ya? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Siapa yang dapat menolong aku? Siapa? Anak Tuhan lupa bahwa Yesus punya kuasa. Justru orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka berkata, bekerja itu ibadah. Saudara sepupu kita malah tahu bahwa setiap apa yang dikerjakan itu seperti ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Justru kita anak Tuhan bingung, apa yang kita makan besok? Apa yang kita kerjakan untuk besok? Tuhan tolong. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, bingung, gak berharap kepada Tuhan, selalu berpikir negatif. Udahlah,
bubar-bubar sudah, pisah-pisah sudah, tidak datang kepada Tuhan. Perwira ini paham, perkataan Yesus itu punya kuasa. Dia hanya ingin mendengar Yesus berkata, hambamu sembuh. Dia yakin hambanya pasti sembuh. Di akhir cerita hambanya sembuh. Kita anak Tuhan, datang ke hamba Tuhan, harus diurapi minyak berliter-liter. Kalau perlu disiram, supaya urapannya jos, top markotok. Iya kan? Saya lihat anak Tuhan, setia ke gereja. Satu kali ada hamba Tuhan dari Israel datang berkhotbah. Waktu pengurapan, waktu sudah diurapi di sini, kemudian waktu hamba Tuhan jalan ke sana, dia ikut lari ke sana, minta diurapin lagi. Dia bilang, kalau diurapin double, berarti berkatnya double. Tidak. Justru malah mempermalukan Tuhan, Bapak Ibu. Perwira ini paham, dia bukan umat pilihan, cuma berkata, kalau engkau berkata aja, itu pasti terjadi. Masalahnya kita perlu nubuatan berkali-kali. Kalau nubuatannya besok engkau akan diberkati, wah nggak perlu. Nubuatan para hamba Tuhan, para nabi nggak perlu. Amin. Tapi kalau besok engkau akan menghadapi masalah, tapi engkau akan mendapatkan pemulihan, bukan suara Tuhan. Tanya hamba Tuhan lagi, apakah benar? Sampai 1000 kali. Terkadang kita anak Tuhan tidak percaya kuasa Tuhan. Terkadang anak Tuhan tidak yakin dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga diri kita itu selalu ada dalam masalah, persoalan yang sama saja, nggak ada perubahan, nggak ada pemulihan. Percayalah bahwa Tuhan tolong, bahwa Tuhan menyertai. Saya percaya Yesus menyertai gereja ini. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini lu gerejamu. Ini bukan gerejaku, bukan gereja siapa-siapa. Kami hanya mengelola. Setiap ada persoalan masalah, selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Setiap ada persoalan masalah datang, selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Saya percaya. Bukan saya sok pintar, sok hebat. Saya main musik aja nggak bisa. Saya WL aja nggak bisa. Hamba Tuhan minimal bisa main gitar. Waktu saya dikatain, kamu ke Pontianak ya? Saya pikir semua tim sudah ada. Ternyata tidak ada. Tim musik masih hire dari orang, dari luar, sampai sekarang kok. Tapi itu cara Tuhan. Hamba Tuhan harus bisa main gitar. Kalau nggak bisa main gitar, pelayanan akan berantakan. Saya nggak bisa, Bapak Ibu. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Dalam satu waktu di kehidupan saya, waktu baru selesai menikah bulan November, bulan Mei saya resign. Selama 6 bulan tidak ada pekerjaan. Saya sekolah pelayaran, tetapi istri saya tidak menyetujui kalau saya kembali berlayar. Sehingga saya harus tanya Tuhan, bingung, Tuhan gimana ya? Apa yang harus saya kerjakan? Selama 6 bulan saya tidak mengerjakan apa-apa.
yang saya dapatkan hanyalah hinaan. Justru hinaan itu datang dari orang-orang dekat saya. Enak ya, kamu laki-laki tidur di rumah, istri kerja. Oh, sakit, gak ada pekerjaan, gak ada penghasilan. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikut, 6 bulan saya berdiam diri, tapi kita gak pernah merasakan kekurangan. Gaji cukup untuk bayar rumah. Setelah itu menguap entah kemana. Jadi cuman numpang lewat aja untuk bayar rumah. Masalah ekonomi pernah kami hadapi. Masalah pelayanan, saya waktu keluar, saya sampai di jalan bingung. Pernah saya naik motor putar-putar kota Malang, gak jelas. Karena bagi saya, panggilan saya hamba Tuhan. Tapi waktu itu saya harus keluar. 1-2 hal saya harus keluar. Saya bingung. Tuhan, 10 tahun saya, kalaupun saya harus keluar sekarang, 10 tahun saya sia-siakan. Seharusnya saya jadi pelaut. Teman saya udah ada jadi wakil kapten, jadi chief officer. Saya masih belum naik kapal. 10 tahun saya pelayanan. Saya kalau masuk lagi harus jadi kadet. Tahu kadet? Di bawah anak buah. Anak buah masih enak. Kadet diperintah-perintah. Kalau anak buah dibayar oleh perusahaan. Kalau kadet dibayar oleh kru. Aduh, udah bertambah usia, harus kerja. Tapi saya percaya Tuhan. Kemudian Tuhan pakai saya kembali untuk jadi hamba Tuhan. Di situ kami juga melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Masalah persoalan boleh datang, saya mengandalkan Tuhan. Yang saya kerjakan ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Yang saya kerjakan setiap hari, baca firman Tuhan. Karena saya percaya dia titahnya Allah, dia perkataan, firman itu perkataannya Allah. Saya baca. Saya orang kasar Bapak Ibu, perkataan saya kasar, tingkah laku saya kasar. Saya bisa berubah seperti ini. Saya selalu membaca setiap hari 1 pasal Amsal. Karena saya percaya Amsal itu hikmat. Saya baca. Pertama saya nggak pahami, tetap saya baca. Amsal itu udah berulang-ulang kali saya baca. 1 hari 1 pasal sesuai tanggal. Saya baca, saya ulang. Saya bisa sampai ini karena firman Tuhan ada dalam hidup saya. Mari Bapak Ibu, kalau mau perubahan dalam hidup kita, kenali Tuhan, bahwa Tuhan itu punya kuasa. Pertama. Kedua, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Yang kedua, mengucap syukur. Di Lukas 9 ayat 12 berkata ini, pada waktu hari mulai malam datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti 2 ikan.
2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam perjanjian Israel itu, dalam orang Israel, 1 orang laki-laki itu mewakili 5 orang. Suami, istri, anak 2, dan orang tua 1. Jadi kalau 5.000 laki-laki, dia mewakili, 1 laki-laki mewakili 5 orang. Jadi yang datang pada saat itu berapa? 25.000 orang. Di situ cuma ada 5 roti 2 ikan. Dan di Matius dikatakan itu makanan untuk anak kecil, bukan orang dewasa. 5 roti 2 ikan itu makanan anak kecil. Tapi di sini diberikan kepada Tuhan untuk mencukupi 25.000 orang. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap apa? Berkat. Bapak Ibu, kalau dilihat 5 roti 2 ikan, waktu Yesus menengadah di atas, mengarahkan 5 roti 2 ikan itu ke atas, apakah langsung berubah jadi banyak? Tidak, Bapak Ibu. Tapi waktu dibagikan, semuanya berlimpah. Amin. Itu banyak terjadi. Bahkan di awal-awal gereja ini, waktu kumpul berapapun orangnya, masak sedikit, masak banyak, selalu ada sisa. Orang bilang, gak cukup ini untuk orang sebanyak ini. Pulang-pulang ibu-ibu pada bungkus semua. Masak berapapun, selalu ada yang tersisa. Orang bilang, mana cukup masak segini, banyak. Waktu saya menikah, saya nggak berani undang banyak orang, Bapak Ibu. Karena apa? Ekonomi kami bukan ekonomi orang borju, orang kaya yang bisa undang banyak orang. No. Kami aja di pemberkatan kami, saya pikir yang datang 10-20 orang. Kami nggak mengundang karena kami takut. Kalau mengundang, harus ada gift yang harus kami berikan, yaitu kue setidaknya, makanan. Tapi yang datang berapa? 150 orang. Wah, saya berpikir gini, puji Tuhan, datang ke pemberkatan berarti tidak datang ke pesta pernikahan, iya kan? Wah, pasti cukup. Karena yang datang banyak, Bapak Ibu. Dan tahu Bapak Ibu, di pesta pernikahan jauh lebih banyak datangnya. Saya pesan itu, saya potong, saya irit-irit semuanya untuk beberapa orang teman dekat kami, orang-orang yang hanya kami kenal. Tapi orang yang tidak kami kenal pun saya bingung, salaman ini siapa ya? Ini siapa? Ini teman istri saya atau bukan? Istri saya juga, ini teman suami saya atau bukan? Banyak. Saya sampai bingung. Tuhan, selama pesta pernikahan semua sukacita, saya cuman tersenyum sambil tegang. Makanan cukup enggak? Makanan cukup enggak? Saya tanya ke anak-anak rohani saya, makanan masih cukup enggak? Udah, udah, gak usah mikir itu, kita yang handle. Tahu enggak Bapak Ibu? Dari ketakutan saya, semua makan kenyang, bahkan sampai ada sisa. Yang datang 2 kali lipat dari yang kami harapkan. Bayangkan, makanan 2 kali lipat itu bertambah bagaimana banyaknya Bapak Ibu. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja. Itu kuasa Tuhan yang menyertai dalam kehidupan saya dan istri. Dana yang kami butuhkan 90-an juta, 80 sekian, hampir 90 juta.
Kami cuma modal 4 juta Bapak Ibu. Konyol. Saya berpikir, Tuhan, gimana ya? Apa yang harus kami lunasi? Bagaimana caranya melunasi? Karena banyak orang-orang yang sebelum saya menikah, ada satu orang menikah, undang banyak orang. Wah, undang orang-orang kaya diundang semua, orang-orang hebat diundang semua. Dan tahu Bapak Ibu, dia masih menyisakan hutang yang cukup besar untuk diselesaikan. Saya itu ketakutan dari situ. Tuhan, tolong Tuhan. Setiap amplop saya buka, wah, ada yang membuat saya sukacita, tapi ada membuat saya cuma tersenyum. Karena cuma tulisan, selamat menikah Mas Yahya dan Mbak Emi, semoga langgeng sampai maut memisahkan. Wah, dan itu banyak. Dan tahu Bapak Ibu, waktu total semua masih kurang banyak. Wah, saya takut. Hari Sabtu seharusnya kami bersukacita habis pesta pernikahan, malah kami bingung. Hari Minggu orang pada datang. Kenapa saya nggak diundang? Belum. Lah kemarin datang banyak, belum datang kan? Kenapa saya nggak diundang? Kenapa saya nggak ada? Mana nomor rekeningnya? Dan tahu Bapak Ibu, semua tertutupi. Tidak satu pun rupiah kami harus berhutang. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Bahkan kami bisa mengadakan pesta pernikahan di rumah istri saya di Tangerang, walaupun sederhana. Mari Bapak Ibu mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Kenali Tuhan bahwa Dia punya kuasa. Kalau orang lain ditolong, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari semua pasti ditolong Tuhan. Amin. Dan saya tutup dengan satu janji Tuhan. Yesus berkata, saya undang pemain musik dan worship leader singer untuk maju ke depan. Aku berkata kepadamu, di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sudah berkata, Yesus sudah memberi janji, memberi jaminan bahwa kita sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita ragukan akan kuasa Yesus dalam kehidupan kita? Tak ada Bapak Ibu yang dapat kita lakukan. Kita mengenal pribadi yang penuh kuasa. Amin. Kita harus paham bahwa pribadi Yesus sanggup menolong kita. Dan mengucap syukurlah dalam keadaan, dalam segala hal. Maka semuanya akan Tuhan bawa dalam kehidupan kita, mujizat demi mujizat. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dari tempat maha
selain Dia bisa menyelamatkan hidup kita, Dia bisa memulihkan masa depan kita, Dia bisa memulihkan keadaan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dia sanggup mengubahkan kehidupan dari yang tidak mungkin dibuatnya mungkin. Gunung batu yang begitu keras oleh kuasa Tuhan dibuatnya menjadi sumber mata air yang begitu deras. Hal yang mustahil bagi pemikiran manusia dibuat mudah oleh Tuhan. Mari Bapak, apa yang harus kita ragukan lagi kepada Tuhan? Percayalah, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup menolong keluarga kita, pekerjaan kita, anak cucu kita. Dia sanggup mengubahkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Percayalah, seperti perwira Kapernaum, hanya sepatah kata aja, maka mujizat terjadi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Sekarang Tuhan, hari ini aku percaya bahwa ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan saya, karena ada Engkau di dalam saya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu bekerja mendatangkan mujizat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kami semua. Dan hari-hari kami akan melihat pertolongan, penyertaan, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Biarlah kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Mungkin ada salah, ada dosa yang kita lakukan belakangan ini, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita. Orang menaruh benci, menaruh dendam dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan. Biarlah kita layak melakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Dan kita percaya, waktu kita melakukan perjamuan kudus, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, menutup bungkus kita dengan kuasa Roh Kudus, untuk kita melangkah di hari-hari kita dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Minta ampun kepada Tuhan, lepaskan pengampunan.
Biarlah hidup kami layak untuk melakukan perjamuan kudus. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan di saat kami melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan dibagikan perjamuan kudusnya. Cintaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya! Mari kita terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya! Mari kita terima cawan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan
Setiap aspek kehidupan kami, Engkau yang tahu, dan Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari kami ada penyertaan daripada Tuhan, perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yahya yang sudah melayani kita pada sore hari ini, malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada 1, 2, 3, boleh depan, kiri, kanan, samping kiri, boleh ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama mendengarkan Gembala Menyapa dan News Betani Yestoya Pontianak. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Saya selaku Gembala Saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia berkuasa, Dia bisa dan sanggup menolong kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, mulai Juli ini kita ada tema untuk khotbah di pusat maupun cabang, yaitu temanya iman yang menghasilkan mujizat. Saya berdoa semua jemaat Betani Yestoya adalah jemaat yang mengalami sendiri mujizat Tuhan. Jadi mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami, itu baru luar biasa. Ayo alami mujizatnya. Yang terakhir nanti Agustus mulai tanggal 3, ya, tiap hari Kamis jam 7 malam kita ada kelas untuk pelayan. Jadi pelayan-pelayan semua yang baru maupun yang lama semuanya ikut 4 kali pertemuan. Setelah itu di wisuda ada sertifikat dan baru bisa melayani. Nanti yang cabang-cabang bisa ikut lewat Zoom. Ya, diatur. Nah, berikutnya nanti kalau saya datang, saya akan berikan bimbingan. Ayo, rame-rame datang ikut. Dan juga untuk Pastor Tommy, nah, tanggal 18, 19 Juli, seminar, juga KKR. Ayo, kita semangat, harus ikut ya. Ayo jemaat semua dan pelayan-pelayan. Juga jemaat yang online bisa ikut lewat Zoom. Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan disenangkan. Jadi saya ada di Betani Yestoya Pontianak ini bersama jemaat Betani Yestoya Pontianak. Bersama Yesus. Betani Yestoya Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini baru ajaib, ini luar biasa, sebab hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Ayo kita kerjakan bagian kita ya. Kita ada gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saudara boleh beli berapa aja, 10.000, 20.000, 100.000, silakan. Yang penting bagian kita dikerjakan. Yesus yang adakan mujizat. Pasti Yesus akan dimuliakan. Puji Tuhan. Gerakan pembelian besi luar biasa. Semua jemaat ya, bisa terlibat semuanya. Saya senang. Ada yang suka berkorban 10.000, 20.000, 55.000. Tidak apa-apa. Saya tidak lihat jumlahnya. Yang penting saudara dan saya lakukan bagian kita. Yesus yang adakan mujizat. Jadi saya bersama Pak Oscar, ini hasil pembelian besi 1 kilo 11.000. Nah ini ya sudah bersiap untuk lantai 4. Ayo semangat. Ya, saya berdoa biar ini menjadi taburan yang subur. Kita bisa menuai 100 kali maksimal dan kita akan diberkati dan memberkati, diberkati dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yesus Pontianak untuk hadir di dalam ibadah raya Minggu pada tanggal 9 Juli 2023 pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Raymond dari Jakarta. Mari kita tetap setia beribadah, karena di dalam ibadah ada kekuatan, pemulihan, dan penghiburan. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Betani Yesus Pontianak untuk tergabung di dalam FA atau Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Untuk FA Blessing, FA Kasih, FA Youth, dan FA Big Group diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di gereja. Untuk FA Betania berada di Jalan Ketapang pada hari Selasa jam 6:30 malam. Untuk FA Yeriko berada di Desa Kapur di Perumahan Mekar Baru 2 pada hari Selasa pada pukul 6:30 malam. Dan FA Yerusalem berada di Tanjung Raya, Perumahan Green Park Blok I nomor 22 pada hari Jumat pada pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghubungi para diaken dan para asar yang sedang bertugas. Di dalam FA kita bisa memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan mengadakan seminar melalui Zoom secara online yang bertemakan The Jesus I Never Knew atau Yesus yang tak kupahami. Seminar ini akan dilayani oleh Pastor Kong Hee, gembala dari City Harvest Church dari Singapura. Seminar ini akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 3:30 sore bertempat di Gereja Betani Yesus Pontianak. Tidak dipungut biaya dan disertai dengan coffee break. Ajak semua sahabat, keluarga, saudara yang kita kasih untuk kita menerima berkat dari kesaksian Pastor Kong Hee. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Untuk seminar Pastor Kong Hee, karena seminarnya ada di Malang dan seminar ini tidak di-share di YouTube. Kalau di Malang berbayar 100.000. Kenapa berbayar? Karena seatnya terbatas, cuma 600 seat di Malang. Biasanya kalau tidak berbayar orang saya ikut. Terus kemudian pada hari H tidak datang. Kasihan mereka yang sudah mau datang tapi sudah penuh. Karena itu berbayar, tapi kata Bapak Gembala ada souvenir, ada gift untuk mereka aja udah lebih dari 100.000. Dan di Malang dan cabang-cabang kita bisa mengikuti seminar secara online melalui Zoom. Bapak Ibu bisa hadir tempat ini pada hari Rabu nanti tanggal 18 Juli. Jadi Bapak Ibu bisa datang untuk kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kesaksian Pastor Kong Hee. Memang beberapa waktu lalu kalau Bapak Ibu mengikuti hamba Tuhan ini, dia mendapatkan sebuah kasus yang besar sehingga dia harus mengalami hal yang terpuruk di dalam hidupnya. Tapi disitulah Tuhan pulihkan dan Tuhan bawa Pastor Kong Hee lebih lagi dalam melayani Tuhan. Pelayanannya sempat terpuruk, sempat banyak yang meragukan Pastor Kong Hee, tapi sekarang Tuhan kembalikan mereka dan mereka menjadi gereja yang besar di Singapura. Dan saya percaya berkat itu yang kita dengar nanti akan menguatkan hidup kita, menguatkan diri kita untuk kita menghadapi hidup hari-hari kita ke depannya. Saya percaya waktu kita mendapatkan seminar itu, hidup kita juga akan diubahkan. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir, ada coffee break di tempat ini dan tidak dipungut biaya, free. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti live di rumah, Bapak Ibu bisa daftar. Kemungkinan bayar cuma 25.000 untuk mendapatkan link ID untuk Zoom. Tapi enaknya rame-rame ya di tempat sini, kumpul bersama-sama, kita dengarkan sama-sama
dan kita sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.